Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, kita diberi peluang sekali lagi untuk menimba ilmu pada pagi ini. Ilmu yang sangat tinggi nilainya, yaitu kita akan mempelajari nama-nama Allah. Nama Allah yang akan kita bahas pada pagi ini adalah nama Allah yang cukup familiar, yang selalu kita dengar, yaitu Al-Karim. Apa makna Al-Karim? Al-Karim selalu diartikan dengan yang maha pemurah, juga kadang-kadang dengan makna yang maha mulia, kadang-kadang dengan makna yang maha bijaksana. Banyak maknanya. Oleh itu, izinkan Ustaz untuk membahasnya dengan lebih detail. Pertama sekali, adakah dalil tentang nama Allah Al-Karim ini? Sebab ini pelajaran akidah. Akidah mesti ada dalil. Sumber rujukan akidah termasuk Al-Asma'ul Husna memberi Allah nama-nama dan sifat-sifat. Referensinya, rujukannya dua saja, Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh gunakan akal. Oleh sebab itu, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang namanya Al-Karim, begitu juga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Allah Al-Karim, apa maksudnya? Kita perlu tahu sebab Al-Karim bahasa Arab. Kadang-kadang orang Arab pun tak faham makna Al-Karim yang sebenar. Orang yang bukan Arab pula lebih tahu. Tak mustahil. Berapa banyak orang-orang Arab juga non-Muslim karena dia tidak memahami makna Al-Karim. Berapa banyak orang-orang kafir, juga orang-orang Islam, bergelumang maksiat. Pada Allah mempunyai sifat Al-Karim. Bukan hanya orang kafir, orang Islam juga. Kalau ditanya mengapa orang Islam, Pak Ustaz, juga bergelumang maksiat,
karena keyakinannya terhadap nama Allah Al-Karim tidak mantap. Mari dalam masa lebih kurang 1 jam ini kita bahas nama Allah Al-Karim saja. Nah, pertama dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Infitar ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Dia cipta kita dalam keadaan yang sempurna. Pertemuan antara sperma ayah dan telur ibu di dalam rahim, gabungan sperma dan telur ibu itu akhirnya Allah jadikan insan. Sempurna pula itu. Sebenarnya andai kata Allah Subhanahu wa taala ingin jadikan pertemuan sperma ayah dan ibu keluar biawak, boleh saja. Keluar ular, boleh saja. Keluar buaya, boleh saja. Tetapi karena sifatnya Al-Karim, keluar dari rahim ibu manusia, bukan saja sempurna dari sudut jasmani, juga diberi akal untuk membezakan mereka dengan binatang. Allah sebut Al-Karim. Bukan, kita tidak belajar tafsir, tapi tidak jelaskan makna Al-Karim itu. Karena kekarimannya lah, akhirnya kita jadi insan yang sempurna. Kita tambah lagi ayat yang lain. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, yakni kufur nikmat Allah tidak disyukuri, maka sesungguhnya Tuhan Maha Kaya lagi Maha Mulia. Maksudnya kebaikan yang kita lakukan berkat anugerah ilahi. Ada mulut boleh bercakap, ada telinga boleh mendengar, ada mata boleh melihat, ada akal boleh berfikir. Bila kita syukuri nikmat-nikmat ini, pulangan kesyukuran itu untuk diri kita juga. Tapi andai kata nikmat-nikmat yang Allah telah limpahkan pada kita, kita sia-siakan, tidak disyukuri, Allah kata tentang dirinya bahwa dia itu maha mulia lagi maha kaya. Dia itu maha kaya lagi maha mulia. Apa sebab? Sebab ketaatanmu kepada dia yang memberi bermacam nikmat. Bukan untuk mengagungkan atau menambah kehebatan Allah dengan ketaatanmu. Sebab pulangan ketaatanmu itu untukmu.
Begitu juga jika kamu ingkar, kufur nikmat. Allah tidak butuh, kata orang Indonesia. Allah tidak berhajat. Allah tidak perlu. Sebab Allah sememangnya senantiasa mulia. Sebagaimana ayat yang kita bacakan beberapa hari yang lalu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Manusia bila berbuat baik untuk dirinya, manusia bila berbuat durhaka juga ke atas dirinya. Ketaatannya sedikit pun tidak menaikkan ketinggian dan keagungan Allah, sebab Allah memang sedia agung, dan kedurhakaannya sedikit pun tidak mengurangi keagungan Allah. Nah, semua pulangan itu untuk diri yang masing-masing. Okey, sekarang kita berpindah setelah kita mengetahui adanya dalil nama Allah Al-Karim, kita pindah kepada makna Al-Karim. Ini sangat mustahab. Apa makna Al-Karim? Makna Al-Karim adalah yang elok, yang banyak mendatangkan kebaikan, yang banyak mendatangkan manfaat. Itu makna asal Al-Karim. Bangsa Arab menamakan sesuatu yang senantiasa mendatangkan manfaat dengan sebutan Karim. Begitu orang Arab dalam penggunaan bahasa. Kalau orang itu dah dapat gelaran Al-Karim sebagai sifatnya, maknanya orang itu orang yang elok, orang yang baik laku, orang yang suka menolong. Atas sebab itu mereka menamakan onta yang cantik. Mereka panggil onta yang cantik dengan panggilan Karimah. Itu panggilan mereka. Bangsa Arab juga menamakan sesuatu yang baik dan mempunyai nilai yang tinggi dengan Kariman. Baik lagi tinggi nilainya, orang Arab selalu menggunakan istilah Karim. Ini sebagaimana istilah yang digunakan oleh Ratu Balqis, Ratu Kerajaan Negeri Sabak di zaman Nabi Sulaiman. Begitu mendapat surat dari Nabi Sulaiman, melalui burung hudhud, Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balqis yang berada di negeri Sabah dekat Yaman. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Lagi-lagi Ratu Balqis mengatakan kepada pembesar-pembesarnya, "Wahai pembesar-pembesarku sekalian, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia." Allah sebut dalam surat An-Naml ayat 29. Semua cerita dalam Quran adalah benar belaka, tak boleh kita ragukan. Qalat, berkatalah Ratu Balqis, "Ya ayyuhal malak, wahai para pembesarku, inni ulqiya ilayya kitabun karim." Telah dijatuhkan kepadaku surat yang mulia. Kitabun karim. Surat itu disifati dengan mulia. Jadi Al-Karim, nah ni kesimpulannya, jadi Al-Karim
disebut dalam bahasa Arab Al-Karimu huwal jami'u li anwa'il khair wasyaraf wal fadail. Terjemahannya, Al-Karim ialah sesuatu yang terhimpun padanya segala bentuk kebaikan, kemuliaan dan kelebihan. Bila berkumpul pada manusia, manusia itu termasuk manusia hebat. Ini kalau disifatkan pada manusia atau pada makhluk yang tentunya tidak setara dengan kemuliaan Allah. Kita selalu sebut sifat Allah dengan sifat makhluk boleh sama dalam lafaz, sebutan, tapi beza dalam makna. Anta karimun. Kita katakan kepada kawan kita yang baik hati, suka menolong, anta karim. Boleh. Allahu karim juga boleh. Tapi dari sudut makna beza. Tak sama karimnya Allah dengan karimnya manusia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Al-Karim Ibnul Karim Yusuf bin Yaqub. Karim, anak lelaki Karim, itulah dia Yaqub. Itulah dia Yusuf bin Yaqub. Maknanya Nabi Yusuf. Sudahlah dia handsome, cantik, baik hati pula. Rasulullah pula berkumpul pada diri Nabi Yusuf itu bermacam-macam kemuliaan. Jadi segala sesuatu yang baik lagi terpuji selalunya disifati dengan Al-Karam. Al-Karam ini sifat. Al-Karim itu nama. Ini seperti firman Allah menyebut tentang Nabi Yusuf. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Oh. Sampai begitu penilaian wanita-wanita zaman itu yang terpesona dengan kecantikan dan perilaku Nabi Yusuf. Sampai dikatakan pada ayat lain, begitu terlihat padahal mereka sedang memotong apple, sampai terpotong jari mereka tak terasa karena terpesona dengan kecantikan Nabi Yusuf. Selain itu, ini kita tambah lagi. Selain itu, Al-Karim juga membawa makna as-safuh, yaitu sangat pemaaf, tidak pendendam. Betul tak? Orang yang pemaaf selalu mendapat pujian. Sebab tidak semua orang yang jadi pemaaf. Itu sebabnya nasihat Ustaz kepada jemaah sekalian. Bila ada seseorang jemaah dalam grup tersalah share dalam WhatsApp, mungkin tertekan, mungkin yang melakukannya itu cucunya yang sedang main-main handphone,
Kalau marah itu jangan keterlaluan. Kalau marah itu jangan keterlaluan. Apalagi orang berkenaan setelah ditegur langsung minta maaf. Sebab tidak mustahil pada satu hari Anda juga akan berbuat demikian. Cucu Anda juga akan berbuat demikian. Cuma harapan kita kepada yang ditegur, grup kita ini untuk pertanyaan, bukan untuk perkara-perkara lain. Segera minta maaflah. Jangan pula melenting. Pemaaf. Orang yang pemaaf sangat mulia. Satu di antara makna Al-Karim adalah As-Safuh, yaitu sangat pemaaf. Walaupun dalam Islam, kata Syekh Al-Maraghi, kemaafan dalam Islam ada dua jenis. Ada kemaafan yang terpuji, dan ada pula kemaafan yang tercela. Bila orang buat kita, makin kita maaf, makin menjadi-jadi. Dia melakukan kezaliman, penganiayaan terhadap diri kita. Seolah-olah kemaafan daripada kita itu membuat dia lebih berani untuk menganiaya orang lain. Nah, orang macam itu tak payah dimaafkan. Kalau kita dah tahu seperti itu namanya kemaafan yang tercela. Afwun mazmum namanya. Afwun mazmum. Kemaafan yang tercela. Tetapi apabila seseorang yang telah berbuat salah pada kita lalu kita maafkan, dia buat lagi, kita maafkan. Akhirnya terkesan, Masya Allah si fulan itu, apa yang aku tak buat pada dia, tapi dia terus memaafkan. Akhirnya dia insaf. Yes, itu kemaafan yang terpuji. Afwun mamduh. Afwun mamduh. Al-Karim juga membawa makna Al-Aziz yang sangat perkasa. Afwan juga mengandung makna Al-Mufaddal yang dilebihkan. Al-Karimu juga membawa makna An-Nazahatu Anil Afati wal Ahat, yang bersih daripada kekurangan dan kecacatan. Ia juga membawa makna Al-Azamah Was-Siyadah, keagungan dan kebesaran. Nah, ini tentu saja yang sangat sempurna memiliki makna-makna ini hanya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu. Lihat perkataan akramakum. Daripada karim. Cuma akram itu maknanya yang lebih. Karim. Sesungguhnya orang yang lebih karim di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila datang kepadamu pembesar kamu, maka muliakanlah dia. Sebab biasanya orang yang dipilih jadi pembesar kita sebagai YB, menteri besar, MB yang berhormat, PM, TPM, para menteri,
Biasanya kita pilih orang-orang yang relatif lebih baik berbanding yang lain-lain. Biasanya. Walaupun kita tak nafikan, ada juga yang tak baik. Tapi biasanya, sesuai dengan sabda Nabi, tidak ada salah bila YB datang, MB datang, kita letakkan tempat yang sesuai untuk kedudukan dan status mereka. Nabi gunakan iza atakum karimu qaumin, bila datang kepadamu orang yang dianggap mulia dari suatu kaum, fa akrimu, maka muliakan dia. Okey. Semua itu adalah makna Al-Karim dari sudut bahasa. Macam mana pula Al-Karim bila dikaitkan dengan nama Allah? Ini yang menjadi pembahasan kita. Tapi kita tidak akan dapat memahami dengan sempurna Al-Karim di sisi Allah apabila kita tidak mengetahui lebih dahulu Al-Karim menurut bahasa. Nah, adapun maksud Al-Karim sebagai salah satu dari nama-nama Allah, membawa makna kemuliaan secara mutlak, secara absolutely. Bukan kemuliaan setengah-setengah atau serpihan. Kalau manusia ada punya sifat karim, itu hanya serpihan daripada sifat karim yang ada di sisi Allah. Manusia juga layak dipanggil karim. Sebagaimana kata orang Arab dalam satu peribahasa mereka. Dan Ustaz cukup semat dalam hati sifat ini. Al-Karimu iza a'ana akmala. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kalau boleh jadikan sifat ini sebagai sifat masing-masing kita. Ustaz begitu dapat peribahasa Arab ini di Madinah 40 tahun, 50 tahun yang lalu. Ustaz pegang betul. Apa maknanya Pak Ustaz? Al-Karimu iza a'ana akmal. Orang yang mulia itu bila dia menolong, dia sempurnakan pertolongannya. Dia tidak tolong setengah-setengah. Dia akan tolong semaksima mungkin. Seoptima mungkin. Sifat ini sangat bagus. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis sahih. Apa kata Nabi? Kamu menolong seseorang sampai sempurna, itu adalah lebih baik daripada kamu iktikaf di dalam masjid selama 1 bulan. Kamu menolong seseorang hingga sempurna, ganjaran pahala yang kamu akan dapat lebih baik daripada kamu iktikaf dalam masjid selama 1 bulan. Bukan sehari 2, bukan seminggu 2. Ustaz buat contoh. Bila Ustaz sedang iktikaf, umpamanya pada hari Ahad,
dalam masjid. Di kampung, Ustaz. Contoh. Kalau datang orang masuk masjid, Assalamualaikum Pak Cik. Saya datang dari JB, Johor Bahru. Pak Cik kenal tak orang yang namanya A bin B? Disebut namanya. Katanya dia tinggal di kampung Malaysia Raya, Sungai Besi. Ibunya sedang sakit. Saya diutus untuk menyampaikan berita tersebut kepadanya. Dia dihubungi berkali-kali tak dapat. Lalu saya diutus. Ustaz akan keluar daripada masjid walaupun sedang iktikaf karena hendak tolong orang ini. Kenal. Ikut saya. Lalu dibawalah sampai ke rumah orang tersebut, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada orang yang ingin jumpa dengan Tuan. Silakan. Lalu Ustaz pun pergi balik ke masjid, sambung iktikaf. Dalam Islam, hukumnya dibolehkan. Ustaz tidak akan bersikap. Ketika ditanya, kenal tak Pak Cik dengan orang ini? Saya berhajat sangat nak jumpa dia. Mana boleh, aku ni kan sedang iktikaf. Jangan ganggu. Cari saja atau tanya pada orang lain. Al-Karim tidak macam itu. Sebabnya bila ditanya satu-satu soalan agama, kita mesti berusaha jawab dengan lengkap, dengan dalil-dalilnya, bukan asal jawab. Agama mana boleh direka-reka. Malah kalau perlu ditulis dalam buku, ini bukunya. Mengapa itu semua kita lakukan? Karena kita ingin jadi orang yang mulia. Al-Karimu iza a'ana akmala. Orang yang mulia itu bila dia menolong seseorang sampai sempurna pertolongan itu. Ini sebagai contoh. Minta maaf, bukan tidak bangga diri. Tapi kadang-kadang guru perlu beri sebagai contoh. Okey. Itu insan yang insya-Allah kita semua termasuk insan yang mulia. Tapi kemuliaan kita tak sepadan dengan kemuliaan atau Al-Karim di sisi Allah. Nah, sekarang kita fokus. Apa makna Al-Karim pula kalau kita letakkan atau kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sangat banyak. Sangat banyak. Kita bacakan. Adapun maksud Al-Karim sebagai salah satu dari nama-nama Allah, membawa makna kemuliaan secara mutlak yang antara lain mencakupi maksud. Pertama sekali, Akramul Akramin. Sebagaimana nama Allah, Arhamur Rahimin, yang Maha Pengasih. Akramul Akramin maknanya yang mulia dari segala yang mulia, yaitu Allah. Kemuliaannya tiada tandingannya. Kemuliaannya dapat dilihat dari segala sudut. Tak ada sedikit pun celah sifat Allah Azza wa Jalla. Semua angle sempurna belaka. Itu maksud Akramul Akramin. Yang kedua, Al-Karim dengan makna Al-Bahi, yang maha elok lagi maha baik, dapat mendatangkan kebaikan yang banyak, dan kebaikannya itu tiada putus-putusnya, terus menerus.
Semua kita tahu bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah beri ganjaran minimal 10 sampai 700. Ada yang sampai multi level. Ada yang sampai bighairi hisab, unlimited. Setiap ganjaran yang kita buat, Allah balas begitu. Tapi bila manusia buat jahat, satu kejahatan, satu pula dosanya. Itu makna al-bahi. Berlipat-lipat ganda kebaikannya. Yang ketiga pula al-karim dengan makna as-safuh. Dia maha pemberi kemaafan. Dia bukan saja memaafkan kesalahan siapa yang bersalah, malahan dia mengganti kesalahan itu dengan kebaikan yang banyak. Allah. Hadirin dan hadirat, konsep tobat dalam Islam. Konsep tobat nasuha dalam Islam. Bukan sekedar pelupusan dosa. Tapi bila Allah dah terima tobat orang-orang yang berdosa, Allah ganti sebanyak mana dosa yang pernah dia lakukan dengan kebaikan untuknya. Itu makna as-safuh. Itu sebabnya pernah pada suatu hari Rasulullah tersenyum sendiri. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa Tuhan tiba-tiba tersenyum?" Jawab Nabi, "Karena aku baru saja diperlihatkan oleh Allah keadaan manusia di akhirat nanti." Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang tersebut sangat tinggi. Lalu orang tersebut tanya, "Ya Rabb, mengapa engkau angkat setinggi ini? Padahal dulu aku banyak buat dosa." Allah jawab, "Karena engkau telah bertobat." Orang tersebut tanya lagi, "Betul aku sudah tobat, tapi tidak lama setelah itu aku meninggal dunia. Aku tidak banyak berbuat kebaikan, ya Allah." Allah jawab, apa jawaban Allah? "Sebanyak mana dosa yang engkau telah lakukan lalu engkau tobat, lalu aku ganti dosa yang sekian banyak itu menjadi kebaikan untukmu." Kemudian orang tersebut menjawab. Ini yang membuat Nabi akhirnya tersenyum. Apa jawab orang yang berdosa tersebut yang telah tobat? "Ya Allah, sayang sungguh, mengapa aku tidak buat dosa lebih banyak lagi? Kemudian last minute baru aku bertobat." Ini yang membuat Nabi tersenyum. Bahwa kedegilan manusia ini tak habis-habis. Sampai di depan Allah pun sanggup cakap demikian. Cuma pengajaran yang dapat kita ambil, konsep tobat dalam Islam bukan sekedar pelupusan atau penghapusan dosa. Tapi Allah ganti sebanyak mana dosa yang kita telah lakukan, lalu kita bertobat dengan kebaikan untuk kita. Ini berita gembira bagi golongan lansia macam kita ini, yang dulu barangkali banyak buat perkara-perkara tak senonoh. Alhamdulillah, akhir-akhir usia ini kita banyak tobat pada Allah. Banyak ganjaran yang bakal kita dapat berkat tobat kita, karena banyak buat dosa dulu, Allah ganti dengan kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat ganjaran yang banyak terhadap
kesalahan-kesalahan dulu yang telah kita tobat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Ada 9 makna Al-Karim. Itu baru 3. Kita teruskan. Daimul khair. Al-Karim juga membawa makna Allah senantiasa berbuat baik tanpa henti. Jahat macam mana pun kita, Allah tetap berbuat baik. Di antara buktinya, Allah tetap kirim untuk kita oksigen. Walaupun kita minum arak, kita perasuah, kita durhaka pada mak bapa, Allah tidak tahan oksigen. Walaupun banyak dosa, terus saja Allah curahkan rezeki. Nah, kadang-kadang naik pangkat pula. Itu maksudnya, senantiasa Allah itu baik. Yang kelima, Al-Jawadul Muhsin. Dia melimpahkan kebaikan kepada seseorang. Walaupun ia bukan suatu kewajiban ke atasnya. Bukan suatu kewajiban bagi Allah untuk berbuat baik kepada kita. Kalau kita orang yang jahat. Tapi Allah tak pandang. Allah terus buat baik. Padahal memberi kemaafan adalah hak bagi Allah. Allah nak maafkan ke tidak maafkan itu hak Allah. Tapi Allah tetap bersedia memaafkan. Yang keenam, Al-Karim dengan makna Al-Karimul Wasi'. Dia maha luas kemuliaannya. Dia maha mulia pada zatnya. Zatnya, dia juga mulia pada sifat-sifatnya. Dia maha bersih dari segala kekurangan dan kecacatan. Maha suci Allah daripada kekurangan. Manusia apabila kelihatan pada zahirnya sempurna, bukan sempurna betul pun. Nampaknya sihat, bukan sihat betul pun. Kadang-kadang sakit. Kadang-kadang ngantuk. Yang pasti akan berakhir hidupnya dengan kematian. Akan keluar peluhnya. Peluhnya berbau. Akan keluar kotoran daripadanya. Kotorannya berbau busuk. Walau dia manusia yang tinggi statusnya. Walaupun dia manusia yang cantik dan handsome. Allah sedikit pun tidak ada kecacatan. Itu sebabnya Subhanallah senantiasa disebut lebih awal daripada Alhamdulillah. Sebab makna Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan, baru kemudian Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita tidak baca Alhamdulillah baru Subhanallah. Nah, Subhanallah. Itu sebabnya kita disuruh oleh Allah di dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Tuhanmu dan pujilah dia. Ini memberi isyarat Subhanallah dulu, baru Alhamdulillah. Itu adalah bacaan yang paling bagus. Diulang selalu oleh otai-otai orang yang sudah tua macam kita ini. Itu sebabnya kata Siti Aisyah menceritakan, patutlah Rasulullah menjelang wafatnya selalu sebut Subhanallah walhamdulillah astaghfirullah. Yang ini nih
diambil dari kata surat An-Nasr. Fasabbih subhanallah bihamdi rabbik alhamdulillah wastaghfirhu astaghfirullah. Tak lama kemudian baginda wafat. Kita golongan otai-otai ini, warga emas, ulangi banyak-banyak 3 zikir ini. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Banyak-banyak. Nah, seterusnya, makna Al-Karim di sisi Allah yang ketujuh. Laisa li karamihi hududun wala quyud. Dia memuliakan seseorang tanpa batasan dan tidak terikat. Dia menyembunyikan kesalahan hamba-hambanya walaupun mereka itu bergelumang dosa. Allah tak dedahkan. Lihat tu betapa mulianya manusia. Maaf, betapa mulianya Allah. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang suka menutupi keaiban orang lain. Man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang suka menutupi keaiban orang yang beriman di dunia, Allah akan tutup keaibannya, keburukannya di dunia dan di akhirat. Itu mantuk, tersurat. Apa tersiratnya? Jika kita jadi orang yang suka mendedahkan dan mewar-warkan keaiban orang, kita akan mendapat balasan yang sama. Allah akan dedahkan. Bukan hanya di akhirat, di dunia lagi. Besar kemungkinan Allah akan dedahkan kekurangan kita. Walaupun kita lakukan sembunyi-sembunyi. Hati-hati. Sebab itu bukan sifat orang yang karim. Yang ke-8, makna Al-Karim. Dia memuliakan anak cucu Adam dari semua sudut kemuliaan. Apakah berupa nikmat zahir dan batin? Dia telah memberi mereka beberapa nikmat yang tidak diberikan pada makhluk yang lain. Pada manusia diberi oleh Allah. Antara lain akal, daya kreatif, inisiatif. Semuanya itu ada pada manusia. Punya naluri yang senantiasa suka berbuat baik. Naluri senantiasa benci kepada kejahatan. Semua itu adalah anugerah ilahi. Yang ke-9 terakhir, nuzuluhu min kulli lailah. Di antara keluasan nikmatnya, dia turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam sambil menawarkan, siapa di antara hamba-hambaku yang punya hajat? Mintalah pada saat ini. Niscaya aku akan kabulkan hajat-hajatmu. Hamba-hambaku yang banyak buat dosa, mohon ampunanlah kepadaku saat ini, supaya aku ampunkan dosa-dosamu. Allah Subhanahu wa taala offer. Allah tawarkan. Kita pula mendengkur terus sampai azan subuh. Berbahagialah mereka yang bangkit awal. Jam 4, 4:30, hatta jam 5. Itu sepertiga akhir malam. Allah turun sambil memanggil umat manusia. Bangunlah. Nyatakan hajatmu kepadaku. Aku akan kabulkan. Mohon ampunlah kepadaku terhadap dosa-dosamu. Aku akan ampunkan. Itu tawaran Allah. Allah offer. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki sifat Al-Karim, walau hanya serpihan dari sifat karim yang ada pada sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang kita berpindah kepada bagaimana Pak Ustaz apabila Al-Karim ini digandingkan dengan nama Allah yang lain. Nah, kita sudah selalu sebut. Itu menunjukkan membawa makna yang lebih sempurna lagi. Seperti gandingan nama Allah Al-Karim dengan Al-Hayy. Al-Karim Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia. Al-Hayy maknanya Allah yang Maha Pemalu. Bukan Al-Hayyu ya. Al-Hayyu Maha Hidup. Kalau Al-Hayyu maknanya Maha Pemalu. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sufran khaibatain." Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu melihat hambanya yang mengangkat kedua-dua tangannya sambil memohon. Dia malu untuk menghampakan permintaan mereka. Hadis ini di antara hadis yang menggalakkan bila berdoa angkat tangan. Bila kita angkat tangan merintih memohon pada Allah sesuatu, Allah malu untuk tidak mengkabulkan. Walaupun kita setuju tidak semua doa perlu diangkat tangan. Allahu Akbar, betapa mulianya. Oleh sebab itu kita yang berada diberi rezeki oleh Allah, malulah sedikit bila ada orang minta sesuatu pertolongan lalu tidak diberi walau sedikit. Allah Subhanahu wa taala malu bila seorang itu merintih memohon lalu tidak dipenuhi hajatnya. Kita hendaknya punya juga sifat seperti itu. Bantu semampu yang boleh. Begitu juga gandingan antara karimun dengan al-wajhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang Maha Pemurah. Wa biwajhihil karim. Ingat ya, wajah adalah sifat bagi Allah yang dipanggil dengan sifat khabariyah. Melalui perkhabaran Allah ada wajah. Dan wajah Allah itu disifati pula dengan Al-Karim. Dan dengan kekuasaannya yang qadim, tiada permulaan daripada syaitan yang direjam. Kita minta dilindungi. Hadis riwayat Abu Daud. Jika maksud Al-Karim sebagaimana telah disebutkan terdahulu, mencakupi segala jenis kebaikan, kemuliaan, kelebihan, kemurahan, serta bersih dari segala kekurangan, maka jika nama tersebut digandingkan dengan wajahnya, ia memberi isyarat betapa sempurna wajah Allah. Semua kita tahu, melihat wajah Allah di dalam syurga merupakan kemuncak nikmat, mengatasi semua jenis nikmat dalam syurga. Kita pernah sebutkan perkara ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat melihat wajah Allah di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin.
Sungguh banyak dalil-dalil yang kita bawa tentang hebatnya wajah Allah itu. Nah, apabila digantikan Al-Karim dan Al-Ghani, Allah itu maha mulia, dia juga maha kaya. Sebagaimana ayat yang kita bacakan terdahulu, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim." Siapa yang berterima kasih, bersyukur, maka kesyukurannya itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, ingkar, ingat, sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha mulia. Apa sebab? Jika kita taat pada Allah, syukuri nikmatnya. Kesyukuran itu baliknya pada kita juga. Tetapi andai kata kita ingkar terhadap Allah, sedikit pun kemuliaan dan keagungan Allah itu tak terjejas. Apa sebab? Dia itu ghani. Ghani tak perlu tak berhajat kepada mana-mana pihak. Ghani, karim pula, maha mulia. Hadirin dan hadirat, berikutnya kehebatan nama Allah Al-Karim. Kita tak nafikan, malah menjadi keyakinan kita, kehebatan nama Allah Al-Karim tidak ada tolok bandingannya. Yang bila kita ringkaskan, pertama, bukti kekariman Allah, kehebatan karimnya Allah. Dia mempermudah anugerahnya kepada makhluknya, sehingga mereka mampu mendapatnya melalui usaha yang sangat mudah. Sebab tiada hijab atau pembatas antara dirinya dengan hambanya. Dia memberi tanpa meminta balasan. Dia permudah anugerahnya kepada makhluk. Kalau Ustaz boleh buat contoh mudah. Betul tak dulu-dulu bila kita ingin mencari ilmu, kita pergi ke kelas-kelas di masjid, di dewan, panggil ustaz-ustaz ke rumah. Sekarang dengan adanya Zoom, sekarang dengan adanya Facebook, sekarang dengan adanya Google Meet, sekarang dengan adanya Webex, semua itu aplikasi-aplikasi yang bila kita manfaatkan, seperti sekarang ini, kuliah online, kita boleh dapat ilmu sambil baring-baring di rumah, sambil menggosok di rumah. Lihat tuh. Ini semuanya menunjukkan kehebatan karimnya Allah. Allah yang beri ilmu sehingga adanya hari ini handphone ke namanya, handycam ke namanya, mikrofon ke namanya, laptop ke namanya, semua itu kemudahan-kemudahan yang manusia buat ini Allah yang bagi. Tuh, kalau tidak tahu betapa karimnya Allah. Yang kedua, Allah tidak pernah jemu melayan permohonan hamba-Nya, walaupun bagaimana banyak permintaan mereka. Malah siapa yang tidak mau minta, Allah golongkan mereka sebagai orang yang takabur, orang yang sombong. Bezakan dengan manusia. Kaya macam mana pun, bolehlah 2-3 kali layan permintaan. Tapi kalau selalu sangat, ada tak sampai ke peringkat jemu? Marah. Kamu ni tak ada kerja lain ke? Minta-minta. Allah yang punya sifat karim. Justru siapa yang tak minta, Allah katakan kamu sombong. Sebab orang yang meminta itu menunjukkan dia ingin menyatakan kekurangannya. Perlu Allah bantu. Yes, itu dia punya falsafah. Dan Allah suka.
Apabila seseorang itu meminta sambil merintih, ya Rabb, aku hamba-Mu yang dhaif, banyak kekuranganku, banyak dosaku, ya Allah. Tolonglah Engkau beri aku rezeki, bukan saja rezeki duniawi, lebih-lebih lagi rezeki ukhrawi. Berilah aku hidayah, ya Allah. Ampunkanlah segala dosaku. Ampunilah segala kekuranganku, ya Allah. Merintih macam itu, Allah sangat suka. Yang ketiga, kehebatannya, dia melayan secara khas hambanya yang beriman. Dia tidak akan menghampakan permohonan mereka. Itu sebabnya Allah kata, dia malu untuk menghampakan permintaan orang yang apabila meminta sambil mengangkat tangannya. Allah malu. Nampak tak betapa mulianya Allah Azza wa Jalla. Padahal kalau dia tidak kabulkan, itu hak dia. Yang terakhir, kehebatan nama Allah Al-Karim. Dia menyanjung sikap hambanya dari kalangan para aulia yang senantiasa mendekatkan diri dengannya. Dia sanjung. Itu sebabnya Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang kita baca beberapa hari yang lalu. Siapa yang memusuhi wali-waliku. Sifat wali, orang yang beriman lagi bertakwa pada Allah. Apa kata Allah? Memberi ancaman. Siapa yang berbuat jahat kepada wali-waliku, aku isytiharkan perang dengan orang tersebut. Itu sebabnya kita jangan sombong. Kalau ada orang-orang yang taat kepada Allah, banyak beribadat, ikhlas pula, baik pada semua orang. Pokoknya dua syarat wali ada pada dia. Imannya mantap dan dia orang yang bertakwa. Berdasarkan ayat 62 dari surat Yunus. Iman dan takwa. Takwa maknanya buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tolong, jangan musuhi orang tersebut. Bila musuhi, Allah isytiharkan perang kepada yang memusuhinya. Oh, berat. Nah, sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Apa dia, Pak Ustaz, setelah 1 jam mendengar tentang nama Allah Al-Karim? Apa sepatutnya kesan positif yang ada pada diri kita? Setelah kita mendengar 1 jam penjelasan tentang makna Al-Karim sebagai salah satu nama Allah, tentang kehebatannya. Sepatutnya pada diri kita ini ada sifat apa, Pak Ustaz? Yes, ini dia jawabannya. Ada 3. Barang siapa yang memiliki keimanan yang mantap terhadap nama Allah Al-Karim, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, niscaya akan terserlah pada diri orang tersebut sifat-sifat mulia berikut. Pertama, dia akan menjadi insan yang hanya memohon kepada Allah yang Maha Esa. Karena Allah itu Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemurah, Maha Pemaaf. Dia akan senantiasa memohon kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada selain. Sebab yang punya sifat karim itu hanya Allah. Dari segala sudut.
Sebab hanya Dia saja yang mampu memberi maaf, yang memberi manfaat kepada seseorang, dan Dia pula lah yang mampu menghindarkan mudarat. Kita takut ditimpa oleh penyakit yang berbahaya seperti COVID-19. Selain usaha sebagaimana yang kita telah buat, jaga destinasi, pakai pelitup muka, gunakan sanitizer selalu. Tapi jangan lupa memohon kepada Yang Maha Pelindung, Yang Maha Pemurah. Itu dia kesan pertama. Yang kedua, jika manusia yakin bahwa sifat pemurah dan gemar menolong pihak lain adalah salah satu sifat kesempurnaan bagi Allah, kalau kita yakin itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah, pemaaf, suka menolong orang lain, maka niscaya Dia akan berusaha untuk menjadi insan yang gemar menolong orang lain. Sebagaimana pepatah Arab tadi, Al-Karimu iza a'ana akmala. Orang yang mulia itu, bila dia menolong orang lain, dia tolong sampai sempurna. Bukan asal-asal tolong. Ustaz tadi sudah buat contoh. Ustaz ingin berusaha, ingin menolong bukan dari sudut keuangan. Ustaz tak punya uang yang banyak. Tapi Ustaz diberi oleh Allah sedikit ilmu. Dengan ilmu yang ada, Ustaz sampaikan secara lisan. Ustaz tulis dalam bentuk buku. Setiap pertanyaan Ustaz ikuti dengan dalil, sehingga penanya merasa puas dan lega dengan jawaban tersebut. Yes, itu dia sifat-sifat Al-Karim. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat ini. Jangan kedekut. Nabi bersabda, siapa yang punya uang, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa mempunyai tenaga, kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatan atau tenaganya. Siapa yang punya ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya. Nah, yang terakhir, kesan daripada nama Allah Al-Karim yang kita pelajari, karena Allah senantiasa berbuat baik kepada makhluknya. Allah senantiasa berbuat baik kepada makhluknya dan membalas kejahatan hambanya dengan kebaikan. Lalu akibat terkesan dengan mendalam sifat mulia itu, akhirnya dia akan mendorong dirinya untuk suka memaafkan kesalahan orang lain, bukan pendendam. Dan akan benci kepada sifat pendendam dan permusuhan. Kita ada sebut semalam. Masih ingat? Seorang sahabat. Tiba-tiba Nabi katakan, engkau min ahlil jannah. Anta min ahlil jannah. Engkau salah seorang akan masuk syurga. Membuat sahabat-sahabat yang lain jealous. Kita dah cerita semalam. Sehingga sahabat ada yang sampai menginap di rumahnya ingin melihat apa amalannya. Rupanya akhirnya tahu rahasianya. Bukan karena banyak tahajudnya, bukan karena banyak puasa sunatnya, bukan. Tapi dia pastikan sebelum dia terlelap tidur setiap malam, dia maafkan kepada semua orang yang pernah bersalah kepadanya. Dia maafkan. Itu di antara kelebihan orang yang suka memaafkan. Bukan pendendam. Pendendam bukan sifat yang baik.
Nah, bahagian terakhir takwa dan sifat karam. Karam ini sifat ya daripada nama Allah Al-Karim. Apa kaitannya dengan takwa, Pak Ustaz? Ketahuilah bahwa takwa adalah faktor yang paling penting dan utama yang mendorong seseorang untuk mencapai sifat karam. Sebagaimana telah dijelaskan di atas. Jadi takwa dengan karam ini punya hubung kait yang sangat erat. Ini sebagaimana firman Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, yang paling karim di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepadamu, kepada Allah. Jadi sebagaimana kadar ketakwaan itu wujud pada diri seseorang, nak membuktikan takwa itu memang wujud pada diri seseorang, maka pada kadar itu pula lah muncul dan terserlah sifat karam dari dirinya. Dan kesan dari ketakwaannya dan kesan daripada ketakwaannya yang dimilikinya itu, niscaya dia pasti akan menjadi insan yang sangat memuliakan nama Allah, sifat-sifat Allah, para rasulnya, para walinya, nikmat-nikmatnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan nikmat Allah pada bukan tempatnya. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Ustaz ingin sebut apa sebab ayat ini turun. Yaitu ayat 13 surat Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ceritanya begini. Pada tahun 8 Hijriah, 2 tahun lebih kurang sebelum baginda wafat, baginda Rasul dengan rombongan dari Madinah pergi ke Mekah untuk mengambil balik kota Mekah yang dipanggil dengan Fathu Mekah. Kerja utama dan pertama Nabi dan umat Islam lakukan begitu dapat menakluk Mekah, yaitu menghancurkan berhala-berhala yang banyaknya 360 berhala di sekitar Kaabah. Nabi Muhammad bersihkan. Setelah bersih dari berhala, Nabi suruh Bilal naik ke atas Kaabah untuk azan. Bilal yang disuruh. Lalu apa komen sahabat-sahabat Nabi dari kalangan orang-orang Arab? Antara komennya itu, Ama wajada Muhammadun muazzinan ghaira hadzal ghurab. Apakah Nabi Muhammad tidak menemui ke tukang azan selain gagak hitam itu? Bilal yang mula naik itu, mereka gelar gagak. Burung gagak itu kan memang hitam. Sebab Bilal ini orang Afrika, Ethiopia hari ini. Apalagi latar belakangnya hamba abdi zaman itu. Tidak ada status, tidak ada harta, tidak ada rupa. Sempena penghinaan inilah turun ayat ini. Allah turunkan. Jangan cakap macam itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan bukan terletak pada kegantengan atau kehandsoman seseorang. Sebabnya Nabi bersabda pada hadis
Sahih riwayat Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak lihat pada wajahmu. Allah juga tidak lihat pada hartamu. Tapi yang Allah lihat adalah hatimu dan amalmu. Hati maknanya iman, akidah, amal, buat suruhan Allah, jauhi larangan. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan nama Allah yang sangat istimewa ini akan kita miliki walaupun hanya serpihan daripada sifat tersebut kita miliki sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Nah, sebagaimana yang Ustaz janjikan, pada kali ini Ustaz akan jawab 2 pertanyaan dari Facebook ya. Minta maaf, kita kekurangan masa. Yang lain Ustaz akan jawab pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Ustaz jawab singkat saja. 2 pertanyaan ini dari Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita gagal qada puasa pada Allah tahun yang sama, kita perlu bayar fidyah dan ganti puasa? Jika tahun kedua juga kita gagal qada, maka fidyah kita itu digandakankah Pak Ustaz? Mohon bantu saya Pak Ustaz, beri pencerahan. Okey. Pertanyaan ini selalu berlegar di dalam masyarakat. Kita dah sebut beberapa hari yang lalu ketika menafsirkan ayat 183 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan dengan berpuasa kamu menjadi insan yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Puasa yang diwajibkan itu adalah dalam bulan Ramadan, dalam beberapa hari. Ini telah dijelaskan oleh Rasulullah sama ada 29 atau 30 hari dalam bulan Ramadan. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang musafir, siapa yang sakit, hendaklah dia ganti pada hari yang lain. Okey. Hukum asalnya, bila seseorang itu sakit atau musafir, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi mesti qada. Nah, Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu, qada itu hendaklah dilakukan pada tahun yang sama sebelum sampai Ramadan akan datang. Nah, ada pertanyaan. Andai kata kita melampaui tahun tersebut sehingga sampai Ramadan belum habis juga qada kita pada tahun itu. Apakah qada yang melampaui tahun itu mesti diikuti selain qada juga adalah fidyah? Bila berlalu 2 tahun pula berganda-ganda? Ini pertanyaannya. Jawabannya, memang ada pandangan yang seperti itu. Ustaz tidak nafikan. Itu menurut kajian Ustaz
menurut apa yang Ustaz dapati, tambahan adanya fidyah bila melepasi atau melangkaui 1 tahun, itu hanya dari kata-kata sahabat Nabi. Sebaiknya, selain qada, kena bayar fidyah. Bukan dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, walaupun melampaui beberapa tahun, sekian hari puasa yang kita tinggalkan, yang wajib kita qada adalah puasa saja, tanpa fidyah. Adapun bila kita ikuti dengan fidyah, dia hanya bertaraf lebih afdal. Bukan suatu kemestian. Wallahu a'lam. Itu jawaban Ustaz. Pertanyaan yang kedua, terakhir. Ustaz boleh tanya sedikit, macam mana ya kita hendak melatih diri selalu pandang orang itu baik je? Macam saya kenal seseorang ni, kalau saya jumpa, mesti saya cakap, dia ini datang, tidak mengumpat lah. Dia ini kalau datang, mesti tidak menyibuk hal orang lah. Suara hati saya akan bercakap begitu. Macam mana ya Ustaz? Saya tak nak pandang orang dengan niat hati yang bukan-bukan. Saya tak nak sebenarnya. Tapi hati selalu bercakap begitu. Macam mana ya hendak terangkan? Contoh. Contoh ya Ustaz. Kalau ada orang datang tak tolong saya, mesti saya terfikir, dia ini tolong mesti ndak duit sikit. Dia ini kalau ndak tolong mesti ndak duit sikit. Selalu saya fikir macam itu. Sebab selalu terkena. Saya bercakap dalam hati macam itu sebab selalu diperlakukan begitu. Tapi dalam sudut hati, kadang-kadang cakap, kenapa aku kena fikir jahat? Kadang-kadang terfikir juga, mengapa aku kena fikir jahat pada seseorang? Sedangkan dia datang tak tolong. Mungkin ikhlas. Tapi aku cakap dalam hati macam itu. Macam itulah Pak Ustaz. Macam mana nak elakkan fikir-fikir macam itu? Barangkali Ustaz kira semua kita faham maksudnya. Cuma dia ungkapkan dengan cara dia lah. Tapi kita faham. Hadirin dan hadirat, khasnya penanya, apa yang anda rasakan itu juga dirasakan oleh banyak orang. Jawaban ringkasnya macam ini. Pertama, Ustaz ingin bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebut semalam. Ketika menjelaskan apakah jika kita bernazar perlu kita ucap atau bila ada goresan hati bernazar, bila anakku ini yang telah koma selama 3 bulan sembuh dapat bercakap seperti biasa, aku akan sedekahkan 1,000 ringgit untuk fakir miskin. Hanya dalam hati. Nazar macam itu tidak wajib dilaksanakan. Kecuali bila kita ucap dengan lidah.
Andai kata anak saya, kita sebut pada isteri ke, pada anak ke, pada bapa ke, ayah, ibu. Kalau anak saya yang koma selama 3 bulan itu sembuh sebagaimana sedia kala, saya akan. Dia ucap, itu yang pasti. Mesti bayar nazar itu jika anaknya sembuh. Tapi dia goresan hati saja tidak. Lalu Ustaz baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal au takallam." Allah Subhanahu wa taala memaafkan apa yang terdapat di dalam goresan hatimu. Allah maafkan selagi awak tidak cakap dan awak tidak buat. Oleh sebab itu, bila datang kawan yang biasanya memang suka mengena kita, lalu goresan hati, tidak dianggap dosa. Tidak dianggap dosa. Itu satu. Jawaban yang kedua, kalau boleh, hindarkan sifat seperti itu. Sebab dalam Islam, manusia pada asalnya tidak bersalah. Sehingga dia memang lakukan kesalahan itu. Barulah dia dikatakan bersalah. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi bi. Aku akan memperlakukan seseorang sesuai dengan sangkaannya terhadapku. Sangkaan terhadap Allah. Kita mesti berbaik sangka terhadap Allah. Walaupun ditimpa sakit, walaupun ditimpa musibah, kita mesti bersangka baik senantiasa kepada Allah. Adapun maksud aku akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaannya terhadapku, jika kita bersangka baik terhadap Allah, akan baiklah akan kita dapati. Jika kita bersangka buruk terhadap Allah, maka akan buruklah pula padanya. Sehingga ada satu istilah yang cukup popular. You are what you think. Kau akan dapat sesuai dengan apa yang awak fikir. Begitu juga terhadap manusia. Manusia tidak bersalah. Oleh sebab itu kita jangan punya sangkaan yang bukan-bukan. Berbaik sangka sajalah. Namun demikian, andai kata karena selalu terkena, lalu ada semacam sangkaan yang tidak baik kepada seorang, sekedar sangkaan dia tidak berdosa. Mudah-mudahan pencerahan yang sederhana ini ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah rahmat-Mu kepada mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah pembahasan kami tentang nama-Mu Al-Karim. Oleh sebab itu, Engkau anugerahkanlah sifat Al-Karam
pemurah dan mulia kepada kami, walaupun tidak sesempurna sifat karam yang ada pada sisimu, supaya kami layak mendapat ganjaran dan menjadi insan yang sempurna di matamu di dunia ini, yang akhirnya membawa kepada kebahagiaan kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.